Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan bimanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, Allah mendapat syafaat bagi jalan kita lebih surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama yang kami hormati pembina rumah tahfiz Baitul Quran Bapak Abdul Suburian, kemudian kami hormati para asatidzah pengajar rumah tahfiz Baitul Quran, yang kami hormati orang tua wali santri tahfiz Baitul Quran, dan yang kami hormati kami yang baru selesai tasmid maupun kami yang lain dari rumah tahfiz Baitul Quran yang sudah bergabung. Semoga acara ini menjadi keberkahan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk membuka acara kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu membaca kalam ilahi Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nanda Yusuf kepada Nanda Yusuf untuk tempatkan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-azim wa sadaqallahu rasulul karim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya yaitu kita sambutan dari perwakilan Mahfuz Baitul Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Solehah kepada Ustazah Solehah untuk tempat dalam persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah pada sore hari ini dan berkumpul di depan jauh berbeda. Tak lupa dengan saya sedangkan pembimbingan apa yang nak buat saya melalui sebuah saya ini para penduduk Medan sebenarnya yang seharusnya sedikit tadi tapi beberapa satu faktor yang diinginkan untuk berjalan dia. Jadi saya mewakili. Jadi mohon maaf sebelumnya. Di sini saya mau mengucapkan selamat kepada para hadirin. Kebetulan tahun ini cowok, semuanya cewek. Saya banyak dapat ada yang cewek, ada yang cowoknya. Cuma kebetulan setelah hari itu semuanya cewek semua. Tapi baru tahu ini semuanya cewek. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Saya dalam acara kegiatan ini dan kegiatannya ataupun acara habis kemarin ataupun semuanya kegiatan sampai yang hari ini nanti. Saya berpesan sebagai calon yang bersaudara bersama teman-teman anak ini pasti bukan berarti selesai tugasnya, tapi ini adalah jenjang awal. Juga awal paparan kalian, juga awal kerja keras kalian selama ini. Jadi bukan berarti sampai selesai ya. Jadi kalau yang mau tidur, sebenarnya kalau yang target hafalannya harus dinilai. Lulus kalau ada kerja tertentu itu sebenarnya anak lulusan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena secara hafal huruf kemudian tajwid itu masih sangat berat. Jadi ini tasmi ini hanya sebagai penyemangat anak-anak biar lebih semangat lagi belajar. Jadi tasmiknya ini awal untuk menjadi lebih baik. Saya mohon maaf jika kata-kata tidak ini ditonton langsung dan juga agak stop gitu ya.
berbagi dan sebentar lagi mau Idul Fitri dan mungkin hari ini untuk apa namanya? Mungkin hari ini yang terakhir sebelum Lebaran, jadi saya mewakili semua pengurus Baitul Quran mengucapkan mohon maaf lahir batin, terutama kami yang sedang para pengajar yang mungkin saja ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun sikap-sikap kami yang tidak apa namanya nyaman di anak-anak ataupun pada orang tua. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Soleha. Tugasnya semoga yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan surat Naba dari para anak-anak yang sudah tasbih kemarin. Cuma satu surat aja, ya. Satu juz ini terlalu sama mereka. Ya, kepada anak-anak yang mau wisuda, kami persilakan maju ke depan untuk berbaris. Silakan. Thank you.
kita akan memanggil ke depan tiga orang ya, lebih dahulu ya. Satriwati Rumah Bismillah Quran kelima. Wisudawan pertama atas nama Karisa Wihanto dengan hafalan juz 30. Kami persilakan maju ke depan. Wisudawan kedua atas nama Safira Azhara Maheswara dengan hafalan juz 30. Kami persilakan maju ke depan. Wisudawan ketiga atas nama Aditya Putri dengan hafalan juz 30. Kami persilakan untuk maju ke depan. Kami minta kepada Guru ya, Pak Anto untuk maju ke depan untuk foto bersama. Atau silakan. Wisudawan keempat atas nama Anissa Nusrifa dengan hafalan juz 30. Kami persilakan untuk maju ke depan. Wisudawan kelima atas nama Queen Fatimah dengan hafalan juz 30. Kami persilakan untuk maju ke depan. Wisudawan keenam atas nama Widi Elmira Ulfa. Kami persilakan untuk maju ke depan. Wisudawan ketujuh atas nama Alfia Safira dengan hafalan juz 30. Kami persilakan maju ke depan. Kita Tidak nak mamanya. ya aku mamanya. Wisudawan kedelapan atas nama Safina Hani Azalia dengan hafalan juz 30. Kami persilakan untuk maju ke depan. Wisudawan ke-9 atas nama Talita Diendrawati dengan hafalan juz 30. Kami persilakan untuk maju ke depan. Wisudawan ke-10 atas nama Aisyah Karteka dengan hafalan juz 30. Kami persilakan untuk maju ke depan.
Raya, kok pula naik gitu ya? Pada keduanya hari ini anak-anak sekalian yang sudah menyukseskan acara kita pada hari ini, semoga pada wisuda dan hari ini bisa menjadi jalan kita untuk kembali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu berwawancara pada hari ini, mohon maaf bila ada kata yang salah, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan salah datangnya dari saya sendiri. Saya ini yang mengucapkan Nasrul min Allah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagus masuk ya. Alhamdulillah, syukurlah wa hafzul mursalina wa innamal malaikatal muqarrabin wa dzikr wa rahmat. Anak-anakku, Allah semoga yang sama-sama insyaallah kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah yang kita sadari. Mudah-mudahan di tahun ini kita syukuri Allah SWT memberikan kita nafas. Maka dari itu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan pada saat ini, maka sebenarnya kita memanfaatkan semaksimal mungkin Ramadan di tahun ini. Ada 3 hal yang harus kita maksimalkan sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan 3 ini selesai kan 15 menit. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kami yakin tidak ada di antara kita, bahkan bahkan manusia yang ada di dunia saat ini yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Pasti kita punya dosa dan kesalahan. Oleh karena itu Allah hadirkan Ramadan sebagai bonus diskon dari Allah. Untuk apa? Untuk meraih ampunan yang seluas-luasnya. Maka dari itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita maksimalkan di Ramadan tahun ini. Maksimal untuk mengejar maksimal untuk maksimalkan Ramadan, diazamkan dalam hati supaya full Ramadan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, kecuali misalkan sakit atau nanti menulis mudik atau sedang datang bulan atau sedang nafas tidak. Tapi bagi yang sedang sehat, maka rugi kalau tidak berpuasa di bulan. Kemudian yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia berdiri tegak di malam Ramadan atau melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, juga Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu.
tapi dengan syarat dari awal Ramadan sampai di akhir Ramadan. Ini biasanya kita hanya di awal Ramadan full gitu. 1 dengan 10 penuh, 11 mulai longgar. Apalagi di akhir Ramadan sibuk dengan berenang gereja, bapak-bapak sibuk dengan rumah empat dan lain-lain sehingga kosong. Padahal Allah Subhanahu wa taala disyariatkan untuk melaksanakan qiyamul Ramadan supaya Al-Qur'an terus kita baca di malam-malam Ramadan. Dan ada satu hal kecil, tapi kadang-kadang kita lupa apa karena kita tidak tahu maknanya. Kan kalau tarawih ada biasa bilang Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina minan nari ajma'in. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua manusia itu namanya tercatat di neraka Allah. Jadi nama-nama kita itu di absen neraka itu ada nama kita, tetapi dihapuskan oleh Allah di malam-malam Ramadan. Allahumma a'tik riqabana, ya Allah hapuskanlah nama-nama kami di neraka. Wa riqaba abaina wa ummahatina, dan hapuskan nama bapak kami, nama ibu kami, nama pasangan kami, nama sahabat kami yang tercatat di neraka-Mu ya Allah. Hanya saya minta kalau kita tidak mengaminkan doa itu, dan doa ini adanya kapan? Saat sholat tarawih. Kemudian ada dari Allah Subhanahu wa taala di sholat tarawih itu kan dibacakan Al-Qur'an banyak sekali. Sedangkan Al-Qur'an ini adalah petunjuk hidup kita, petunjuk hidup kita. Kapan kita mau dekat dengan Allah kalau kita tidak memperbanyak baca Al-Qur'an? Dan kita membaca Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran, memperpanjang bacaan Al-Quran ketika sholat itu tujuannya tidak lain adalah supaya hati ini dekat dengan Allah. Ketika hati kita dekat dengan Allah, maka insya Allah langkah kaki kita, penglihatan kita, pendengaran kita, gerak-gerik kita, tangan kita seluruhnya ini apa namanya? Tak lepas daripada syariat. Kita takut memandang sesuatu yang haram, takut mendengar sesuatu yang haram, takut berucap sesuatu yang haram, takut mengambil sesuatu yang haram. Kalau kita dekat dengan kuncinya supaya dekat dengan Allah, dekat dulu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah hudan, petunjuk bagi kita. Dan syaratnya supaya ini bisa menjadi petunjuk, selain Al-Quran ini kita baca, kita ulang-ulang, juga harus kita pelajari. Nabi SAW dulu pernah mendatangi kaum Sufah. Ketika kaum Sufah itu baring-baring di belakang Masjid Nabawi, baring di belakang mimbar Nabi yang lama. Mimbar Masjid Nabawi itu kan dulunya pernah menghadap ke Palestina. Kita turun Al-Quran, Quran itu suruh sholat suruh menghadap ke Mekah, maka berubah arah kiblat. Nah, kaum Sufah itu berdiri di belakang saf yang lama, duduk-duduk baring-baring. Lalu Nabi memanggil mereka, ya Sufah, sukakah kalian ini kalau pergi ke pasar Hutan atau pasar Akik, lalu kembali dari pasar itu dapat 2 ekor unta betina yang kuku-kuku, tanpa harus membayar, tanpa harus merampok, tanpa harus memutuskan tali silaturahim. Pasar Bukan dan Akik ini nama pasar hewan di Madinah. Saya sekarang ke Jagal, balik dari Jagal, atau bawa sapi dari kok tak kira-kira. Karena di situ kita pikul ke sapi. Kata sahabat, maunya Rasulullah. Lantas kenapa salah satu di antara kalian tidak mau duduk di masjid ini membaca Quran dan dipelajari
Dan kalian tahu satu ayat Al-Quran yang kalian baca, kalian pelajari lebih baik daripada 2 ekor onta kupu-kupu. 2 ayat yang kalian baca, kalian pelajari lebih baik daripada 4 ekor onta kupu-kupu. 3 ayat kalian baca, kalian pelajari lebih baik daripada 6 ekor onta kupu-kupu. Itu pun seterusnya. Dan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu ketika umat Islam sudah mulai bangkit, mereka membaca ayat Al-Quran, lalu mereka pelajari, mereka teliti itu Al-Quran sehingga bangkitlah peradaban dunia. Terkenallah ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, Ibnu Qayyim dan lain-lain. Itu kenapa mereka mengkaji Al-Quran. Quran bukan hanya sebatas dibaca, bukan hanya sebatas dilombakan, tetapi dikaji, dipelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya, sehingga lahirlah teori-teori ilmu-ilmu yang apa namanya, saat ini kita menikmati hasil mereka. Coba kalau tidak ditemukan aljabar, tidak ditemukan angka 0, kita tak tahu itu bilangan 10. Tahu itu 1 sampai 9. Maka itulah ketika Al-Quran itu turun, berubah hidupnya. Maka nanti anak-anak, mudah-mudahan ketika sudah dewasa, nanti Qurannya dipelajari sehingga bisa menjadi insinyur, ahli matematika, ahli fisika, ahli biologi, tapi yang hafal Quran. Itu dua-dua ya. Baik, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini sedikit kami sampaikan. Yang ketiga, nanti mudah-mudahan bisa diikuti, bisa dilaksanakan. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berdiri pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, juga Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kapan Lailatul Qadar ini turun? Ya Rasulullah, Aisyah, bagaimana kamu mencari Lailatul Qadar? Rasulullah, cari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, di 10 malam terakhir. Lantas ya Rasul, kalau aku rasa-rasanya di Lailatul Qadar malam ini, apa yang aku baca? Sekiranya malam ini kira-kira perasaan tenang, nyaman, beribadah di Lailatul Qadar, maka apa yang kita baca? Maka Nabi SAW bacalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka dengan orang yang minta maaf, maka maafkan aku. Ada hadis lain mengatakan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka perbanyaklah doa ini ketika malam-malam. Dan marilah mulai dari kita untuk mengasapkan dalam hati pada diri kita masing-masing untuk mengejar Lailatul Qadar ini dengan cara beriktikaf di 10 malam terakhir di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggedor di rumah-rumah anak-anak beliau, membangunkan Ali, bangunkan Fatimah, misalnya bangunkan istri-istrinya di 10 terakhir Ramadan. Untuk apa? Untuk iktikaf di masjid. Begitupun dengan Umar bin Khattab. Selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Umar kembali kampung di 10 malam terakhir Ramadan. Umar gedor rumah sahabat-sahabatnya, rumah anak-anaknya. Kata Umar, ini Ramadan, bukan malam-malam biasa. Dari Lailatul Qadar, iktikaf dan mikir, perbanyaklah ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Sehingga kita tahu dirahmati Allah, 10 tahun masa kekhalifahan Umar, umat Islam ini setengah dari penduduk dunia. Jadi setengah dunia ini Islam. Di zamannya Umar bin Khattab. Sekarang Islam mengalami penurunan. Di 7 miliar manusia saat ini, umat Islamnya hanya ada 2 miliar. 5 miliarnya belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah tanggung jawab orang kita bersama. Bagaimana Islam ini bisa menyebar seluruh dunia. Alhamdulillah, bisa disampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa kita
ambil makna dan faedahnya dengan datang dari Allah dan Rasulnya. Salam merupakan kesilapan pribadi pada Allah yang mohon ampun pada hadirin maaf sebesar-besarnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ambil itu. Di sana, yang pesan es teh di sana. Oh, sana ambil es teh. Ini buat nenek-nenek. Ada di sana langsung makannya di sini. Langsung masuk ke dalam. Boleh keluar lagi. Itulah, mun orang suruh pesen benar-benar pokoknya maksudnya. Allah